Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pami Gocar dari kelas STN 2B dengan nomor induk 1203030055. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ilmu Negara mereview tentang pertemuan 9 sampai 15. Pertemuan ke-9 mengenai asal muasal negara. Asal muasal negara terbagi menjadi 4 masa, yaitu masa teori kekuatan. Menurut Oppenheimer, seorang pemikir teori kekuatan, pandangannya bahwa negara merupakan alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Menurut Otto von Guercke-Mas Habon Fagid, dia berpandangan pada hukum organik. Menurut Karl Marx, berpandangan atas dasar hukum ekonomi secara umum. Menurut Marx, pada masa teori kekuatan ini hadir karena kepentingan yang dimiliki oleh kaum pemodal. Masa positivisme ini berpandangan bahwa asal mula negara hadir karena keterdesakan sebuah masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan, oleh karenanya membutuhkan sesuatu hukum atau konstitusi. Para pengembangan masa positivisme. Masa teori modern. Menurut Kenberg, organisasi kekuasaan bangsa dan Logeman, organik kekuasaan bangsa berpandangan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat dalam suatu populasi negara, sehingga membutuhkan figur yang berfungsi sebagai pemimpin. Abad pertengahan. Pada abad pertengahan, sebuah negara lahir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat pada saat itu. Konsep atau dominasinya ada pada kekuasaan yang dikuasai oleh kaum gerejawan atau kaum agama. Kaum gerejawan pada masa pra-Renaissance, yaitu Augustin, Thomas Aquinas, Marsilius, Thomas M. Ores, dan pada masa pasca Renaissance, yaitu Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, Thomas Hobbes. Lenyapnya negara. Satu, teori organis. Pada teori ini berpandangan bahwa sebuah negara akan hancur karena dua hal, yaitu terjadinya perang dan terjadinya bencana. 2. Teori anarkis berpandangan bahwa negara akan kenyal karena dua hal, yaitu pemberontakan dan terorisme. Perbedaan pemberontakan dan terorisme ini bahwa pemberontakan satu gangguan yang berasal dari dalam, dan terorisme ini kebalikan dari pemberontakan. Yang ketiga, teori Marxisme berpandangan bahwa lenyapnya sebuah negara karena pemberontakan kaum proletar dan proletar versus pemodal. Yang kelima, teori mati tuanya negara. Pada teori ini berpandangan bahwa lenyapnya suatu negara adalah karena usai dan kehilangan unsur pembentuk. Pertemuan 10 mengenai tujuan dan fungsi negara. 1. Tujuan dan fungsi negara. Terdapat beberapa teori yang akan dibahas sebagai berikut. Teori Lord Sang merupakan sebuah teori yang lahir di negeri Cina, maka dinamakan A Classic of Chinese School of Law. Menurut teori ini, tujuan negara untuk mengekspos tentang kebudayaan sebuah negara. Menurut Lord Sang, kebudayaan adalah merugikan bagi negara. Jika dalam suatu negara terdapat hal-hal yang seperti adat, musik, nyanyian, riwayat, kebaikan, dan lain-lain, maka takkan dapatlah lagi raja mengerahkan tenaga rakyat, dan bencana pun tak dapat lagi dihindarkan.
teori Niccolo Machiavelli. Menurut teori ini, tujuan negara meliputi beberapa hal, yaitu menciptakan ketertiban, menciptakan negara sebagai negara yang adidaya atau kuat, dan membuat rakyat tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Teori Dante Alighieri. Pada teori ini mengemukakan ada dua hal yang menjadi tujuan dan fungsi dari sebuah negara, yaitu menciptakan perdamaian, ketertiban dunia, dan memposisikan agama di bawah kendali negara. Teori ini lahir sebagai bentuk antitesis terhadap masa Renaissance, di mana pada masa itu hegemoni kekuasaan agamawan atau gereja sangat kuat terhadap negara. Teori John Locke. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi sebuah negara adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, John Locke menyatakan bahwa tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Negara harus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki dan adil dan tanpa membedakan orang yang satu dengan yang lain. Pertemuan 11 mengenai tujuan dan fungsi negara 2. Teori Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, ini tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan rakyat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya pada teori ini memberikan hak keleluasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya dan apresiasinya. Paham sosialis ini memiliki pandangan yang tidak jauh beda dengan teori Immanuel Kant, tetapi paham sosialis ini lebih menekankan pada aspek sosial. Keberadaan negara ini memiliki tujuan dan fungsi bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak terjadi lagi kelas-kelas sosial di antara masyarakat itu sendiri. Pandangan paham liberalis kapitalis. Pandangan paham liberalis kapitalis merupakan bentuk antisis sosialis serta menghendaki sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana agar negara ini memberikan keleluasaan, kebebasan sebebas-bebasnya kepada individu yang menghuni negara tersebut, sehingga pandangan ini lebih menekankan pada aspek sosialis. Dalam hal ini bahwa yang kuatlah yang menang, kemudian yang lemah kalah. Amerika merupakan salah satu negara penganut paham liberalis kapitalis, maka di Amerika individualis sangat kuat. Pandangan sosial demokrat ini merupakan bentuk antisetis kapitalis dan ada jaminan kesejahteraan. Jadi negara hadir ini untuk memberikan kesejahteraan, jaminan terhadap masyarakat pada negara itu sendiri. Bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Pertemuan ke-12 mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitary state, vertical management model Inggris dan Jepang, central separative model. Model dalam arti kenegaraan ini adalah bentuk sistem pemerintahannya, itu ada yang vertikal, sentral, unifikasi, dan penggabungan. Karakter negara kesatuan yaitu hanya memiliki satu konstitusi yang diakui, tidak konstitusi lain. Satu pemerintahan berada di tingkat pusat yang bersifat sentralistik, hanya memiliki satu kewarganegaraan. Satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dan domain pusat, dominasi pada pemerintahan pusat yang sangat kuat. Bentuk negara kesatuan yaitu negara yang sederhana tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat, karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar.
kedua, negara serikat. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Karakter negara serikat: satu, mempunyai negara terdiri atas negara-negara bagian. Yang kedua, kedaulatan ganda. Pada kedaulatan ini tidak berlaku sentralistik atau dominasi pusat yang besar ketimbang negara-negara bagian. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kekuasaan yang biasanya dipegang pemerintahan pusat yaitu kedudukan negara di mata internasional, keselamatan rakyat, konstitusi, dan organisasi pusat, hal keuangan negara, kepentingan bersama antar negara. Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan keluar memiliki otonomi sendiri, sedangkan perbedaannya adalah asal muasal otonomi. Negara bagian memiliki otonomi asli, sedangkan negara kesatuan sistem desentralisasi adalah pemberian dari pemerintah pusat. Pertemuan ke-13 tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 4 aspek, yaitu autarki merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang namun memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Yang kedua, oligarki merupakan sekelompok orang yang menguasai suatu negara. Yang ketiga, monarki tunggal berbeda dengan autarki yang memiliki pembantu atau penasihat yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan negara tersebut. Yang keempat, republik merupakan pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Bentuk negara menurut Aristoteles: bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Monarki teposis tyranny, yaitu ketika monarki pada bentuk sempurna maka terjadi kemerosotan pada tirani. Yang kedua, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, yaitu ketika aristokrasi beralih menjadi oligarki atau plutokrasi. Yang ketiga, politelia, demokrasi, yaitu politelia pemerintahan kota, kemerosotannya yaitu pada demokrasi. Siklus teori monarki memiliki ciri bahwa kekuasaannya dipegang oleh satu orang dan memiliki kepentingan. Holokrasi memiliki ciri-ciri masing-masing. Orang ingin mengatur serta memerintah secara bebas dan sama. Demokrasi memiliki ciri-ciri pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Oligarki ini memiliki ciri-ciri kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan, tetapi berbeda dengan monarki yang kekuasaannya hanya dipegang oleh satu orang. Aristokrasi ini memiliki ciri-ciri sama seperti oligarki, yaitu kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan, namun aristokrasi ini bersifat profesional dibandingkan dengan oligarki. Tirani ini bercirikan pemerintahannya dikendalikan oleh satu orang sewenang-wenang dan sangat jelek karena sistem tirani ini bertindak atas kehendaknya, sewenang-wenangnya dan menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem presidensial Indonesia. Indikator sistem pemerintahan presidensial yaitu salah satunya kepala negara menjadi kepala pemerintah eksekutif dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem parlementer Amerika Serikat. Indikator sistem pemerintahan parlementer yaitu salah satunya kepala negara
tidak kedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simboli nasional pemersatu bangsa, dan pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh sebuah perdana menteri. Pertemuan keempat mengenai negara autokrasi dan negara demokrasi. Negara autokrasi atau otorasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana satu orang, yaitu seorang autokrat, ia memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Peran autokrat ini tidak terbatas dan absolut serta tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Autokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu autos yang berarti dan kratos yang berarti kekuatan. Maka jika digabungkan merupakan kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Autokrasi modern, sistem satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, kepentingan sendiri, serta kepribadian sendiri. 4. Penentu wakil rakyat masih dominan penguasa. 5. Eksekutif dominan penganut sistem autokrasi modern ini. Fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. B. Negara demokrasi. Negara demokrasi ini berbeda dengan negara autokrat yang merupakan kebalikan dari negara autokrasi juga. Jika autokrasi hanya satu orang atau tunggal yang memegang kekuasaan, maka demokrasi itu sebaliknya, yaitu semua orang punya hak untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang diutamakan. Demokrasi modern. 1. Sistem multipartai. 2. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat. 3. Kumpulan atau kesatuan daripada individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. 4. Rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. 5. Undang-undang dominan penganut demokrasi modern. Pertemuan ke-15 mengenai teori pembagian kekuasaan dan teori lembaga-lembaga negara. 1. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. A. Maurice Duverger. Adanya 3 metode dalam pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa oleh negara tersebut secara langsung, yaitu pemilihan para penguasa. Masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka disitulah bisa dilakukan pemilihan, memilih yang memiliki kekuasaan dan berhak diberikan kekuasaan atau tidak. Pembagian kekuasaan dan kontrol yurisdiksional, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, yang artinya tidak diperbolehkan masyarakat, negara, atau oposisi, dikarenakan dengan adanya kekuatan yang berimbang maka akan terjadi check and balance atau saling kontrol, sehingga kekuasaan itu tidak terjadi overload ataupun mengalami penyimpangan. Pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat punya peran untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan pada penguasa tersebut, yaitu internal dan eksternal. 2. Trias politika, pembagian kekuasaan. Prancis abad ke-541. Fungsi diplomatis, fungsi defense, fungsi finansial, fungsi justif, fungsi polisi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.